Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari murid Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran fikih dengan pengajar Ibu Evi Haryutsi SHI. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini dia video presentasi kami. Oke, saya Wahyu Widianto. Di sini saya akan memandu presentasi pada kali ini. Bagi yang ingin mendownload materi pada kali ini, silahkan download pada link yang sudah tertera di bio. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Wahyu Widianto, dengan nomor absen 34 sebagai moderator. Kemudian ada Ananda Iqbal Nugraha dengan nomor absen 3 sebagai pemateri. Dan ada Haikal Alfarizi dengan nomor absen 14 sebagai pemateri. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Yang pertama yaitu dasar hukumnya. Dasar hukumnya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, "Wa may a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu standar legalitas adat. Standar legalitas adat ada 3 penjelasannya. Yang pertama, cukup sekali tanpa pengulangan. Contoh, istihadah, ketika darah haid yang kuat keluar selama 6 hari, setelah itu berganti darah lemah, maka wanita yang mengalaminya belum boleh mandi dan sholat, karena kemungkinan darah lemah tidak mencapai 15 hari, sehingga dihukumi haid semua. Bila ternyata semua darah melewati masa 15 hari, maka ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan pada bulan berikutnya. Dan yang kedua, harus terulang 2 atau 3 kali. Contohnya seperti seorang ahli, ia dihukumi seorang pakar ahli jika terbukti berulang kali, sehingga muncul dugaan kuat bahwa ia memang seorang pakar ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Contoh, seorang anak kecil yang belum balik dapat dikategorikan cerdas yang menjadi standar kebolehan. Membelanjakan hartanya sendiri atau belum, ia perlu diuji, mengadakan transaksi, dan harus mampu menjual barang dengan harga tertinggi dan membeli dengan harga terendah. Yang kedua, kaidah adah mu'tabarah adalah adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Dengan gambaran adat di suatu daerah berbeda-beda, dari satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka adat seperti ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Yang ketiga, pertentangan urf dan syara. Yang pertama, bila tidak berkaitan dengan hukum syar'i, maka didahulukan urf yang berlaku, seperti ada orang yang bersumpah tidak akan makan daging atau lam, maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah bila memakan ikan laut atau samak, meskipun Allah menyebutkan samak dengan kata lam dalam Al-Quran. Yang kedua, bila berkaitan dengan hukum syar'i, maka didahulukan syar'i, seperti bila orang bersumpah tidak akan sholat, maka tidak dikatakan melanggar sumpah kecuali dengan sholat syar'i, yaitu sholat yang ada rukunya, sujudnya dimulai dengan takbiratul ihram. Yang keempat, mayoritas para ulama.
Mayoritas para ulama mengunggulkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisi syarat. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, bila ada adat atau tradisi memperbolehkan penggunaan barang gadaian oleh orang yang menerima gadai, apakah tradisi ini bisa diposisikan sebagai syarat sehingga merusak atau membatalkan akad gadai? Mayoritas ulama mengatakan tradisi tersebut tidak menempati posisi syarat yang berdampak membatalkan akad gadai. Yang kedua, bila berlaku adat pada orang berhutang melebihkan jumlah pengembalian, apakah adat ini menempatkan posisi syarat sehingga hutangnya haram? Pendapat Ashah menyatakan adat tersebut tidak menempati posisi syarat sehingga hutangnya tidak bisa dihukumi haram. Nah, kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh Ananda Iqbal dan Haikal Faridi yaitu tentang kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, dasar hukumnya sendiri sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, dari materi tadi ada 4 poin penting dari penjelasan tadi, yaitu yang pertama standar legalitas adat, dan yang kedua kaidah adah mu'tabarah, yang ketiga pertentangan urf dan syara, yang keempat mayoritas para ulama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah. Sekian dari kelompok kami, itu kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.